dan juga dari Yahya ibnu Ma'in. Berkata Imam Ahmad tentang sanad Ali, talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Berkata Yahya ibnu Ma'in, mata tamanna mata stahi, qala isnadu alin wa baitu khalin. Begitupun Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Taqrib menjelaskan bagaimana para muhaddisin dan salaf mencintai sanad ini, sanad Ali. Al-isnadu khasisatun li hadhil ummah wa sunnatin balighah muakkadah wa talabal ulu fihi sunnah wa lihada ustuhibat ar-rihlah. Maka sanad ini dikhususkan kepada umat Islam, maka umat Islam adalah umat yang mempunyai sanad, dan ini membuat iri dari kelompok-kelompok selain dari Islam dan kelompok mubtadi'ah seperti kelompok Syiah. Maka mereka membenci sanad ahli sunnah karena mereka mengikuti Yahud, dan akhirnya mereka membuat sanad-sanad sendiri, ngarang dari keturunan Nabi. Hadatsana Al-Hasan anil Husain anil Hasan anil Husain an Ali, seperti itu. Dan begitupun dari kelompok As-Sufiyah membenci juga dari sanad-sanad ahli sunnah yang membantah mereka tentang peribadatan kubur, tentang tawassul kepada selain Allah dan sebagainya. Maka akhirnya mereka mengatakan kami telah mencapai yakin, dan kalau seseorang sudah mencapai wali dan mencapai yakin, ibadah itu keluar dari ibadahnya Nabi. Sesuai kata mereka ucapan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka mereka akhirnya melaksanakan kemaksiatan terang-terangan dan menjauhkan dari peribadatan terang-terangan dengan dalil aku telah mencapai tingkat yakin. Maka jika ditanya, mana dalilnya bahwa kamu boleh meninggalkan sholat dan kamu boleh melaksanakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah seperti minum khamr, akan mengatakan hadatsani qalbi an rabbi, meriwayatkan dari hatiku, dari Rabbku. Tidak ada urusan lagi sanad kepada sahabat, kepada Nabi. Itulah ucapan-ucapan mereka menandakan bahwa al-isnad khasisah di hadhil ummah, bahwa sanad ini adalah kekhususan Allah berikan nikmat kepada kaum muslimin. Maka oleh sebab itu lebih nikmat lagi kita yang belajar ilmu hadis. Semoga Allah menjadikan kalian para muhaddisin di Indonesia ini tidak usah muluk-muluk digelari muhaddisnya Indonesia seperti yang di Bogor sana, tidak usah. Yang penting ikhlas kalian menuntut ilmu hadis, capek memeriksa hadis sehari, 2 hari, 3 hari, ikhlas untuk Allah agar al-ibadah alal basirah. Kamu beribadah kepada Allah di atas ilmu. Kenapa yang demikian kamu lakukan? Karena hadis datang sahih di Sunan Abi Daud demikian dan demikian. Itu yang penting. Tidak usah ingin mencapai gelar muhaddisnya Indonesia, tidak usah. Alhasil untuk beribadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Maka jika kalian bergumul dengan ilmu hadis akan merasakan bahwa al-isnad kekhususan bagi kaum muslimin dan al-isnad kebahagiaan bagi orang-orang muhaddisin dari kaum muslimin. Maka mereka senang para muhaddisin dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan i'tiqad akidah. Karena apa? Berlandaskan hadis sahih. Dan dengan permasalahan hadis sahih dan dhaif ini, akhirnya dia tidak takut, la yakhafu laumata laimin. Selama dia mengetahui sanadnya sahih dan ada ulama yang melaksanakan sebelumnya, sudah dia laksanakan. Dan itu yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan sebelum dari dua mereka. Kenapa saya menyebutkan dua mereka terus? Karena mereka yang hidup di zaman kita, dan saya mempersaksikan bagaimana kehidupan Syekh kami Muqbil misalnya, dan Al-Albani di dalam kitab-kitabnya. Maka sering kami contohkan dua imam ini, padahal sebelumnya banyak dari para muhaddisin. Karena jauhnya jarak dari kita seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, maka kami menjelaskan contoh yang dekat saja. Alhasil kehidupan mereka bahagia. Jika antum melihat bagaimana fatwa-fatwanya, mereka la yakhafu laumata laimin,
mereka tidak takut meskipun menyelisihi dari jumhur ulama misalnya, meskipun menyelisihi dari gurunya. Jika dia memeriksa hadis ini dan itu yang lebih rajih, hadis ini dhaif, dia katakan dhaif dan dia tidak mengamalkannya. Dan jika dia melihat itu sahih dan dia yakini itu sahih dan dia mengamalkannya, maka itulah pekerjaan al-muhadditsun. Dan dalam permasalahan seperti ini mereka akhirnya tidak takut dan tidak taklid kepada ulama-ulama. Adapun orang-orang yang bertaklid buta menunjukkan mereka tidak mempunyai ilmu hadis. Seperti contohnya masalah tahrik yang sering kita masalahkan, karena di sana ada orang yang menggerutu di saat kita mengatakan hadis ini dhaif, maka ngamuk mengatakan Al-Albani dilawan. Siapa Al-Albani? Siapa kamu? Masalahnya bukan Al-Albani. Sebelumnya, di zaman terdahulu, Imam Al-Albani sekarang mempopulerkan masalah tahrik. Itu permasalahan khilaf sebelum Imam Al-Albani. Sanadnya dari zaman dulu. Zaidah ibnu Qudamah orang yang hidup di zaman dulu, di zaman Itba'ut Tabi'in. Dia berkesendirian. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Waddah al-Yaskuri, Abu Awanah dan yang lainnya dari 13 rawi mengatakan dari Wa'il ibnu Hujr, dari gurunya Zaidah ibnu Qudamah, meriwayatkan dari Wa'il ibnu Hujr, semuanya dalam keadaan tidak ada tahrik. Adapun Zaidah ibnu Qudamah berkesendirian mengatakan di Sunan An-Nasa'i Nabi memberikan isyarah dan yuharrikuha, menggerakkannya. Permasalahan sepele. Kita yang mengatakan dhaif ya sudah tidak mengamalkannya. Dan mereka yang mensahihkan seperti Syekh Al-Albani melaksanakannya. Sepele. Semuanya beribadah kepada Allah. Dengan tahrik yang meyakini ijtihadnya ya sudah mengikuti. Dan yang tidak tahrik sudah. Tidak ada masalah kamu melawan Syekh Al-Albani, kamu tidak suka kepada Syekh Al-Albani atau Al-Albani dilawan. Alhamdulillah kita tidak diajari Syekh kami Mukbil untuk bertaklid. Dan justru orang-orang yang bertaklid menandakan mereka tidak mempunyai ilmu hadis. Bahkan permasalahan Zaidah ibnu Qudamah pun nggak tahu siapa Zaidah ibnu Qudamah. Ya sudah, jangan taklid. Ataupun hadis Dhahabat dhama wabtalatil urub wa thabatal ajr insyaallah, diriwayatkan dari Ibnu Umar di Sunan Abi Daud. Maka sanad ini didhaifkan oleh para ulama karena di sanadnya ada siapa? Marwan ibnu Salim al-Muqaffi contohnya. Rawi ini majhulul hal, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan jika kita rujuk kepada rawi ini Marwan ibnu Salim al-Muqaffi, tidak ditautsik para ulama kecuali Ibnu Hibban. Kemudian Imam Al-Albani menghasankan. Padahal Imam Al-Albani sering mengulang rawi yang tidak ditautsik para ulama kecuali oleh Imam Ibnu Hibban saja kita tidak melihat kepadanya. Karena Ibnu Hibban mutasyaddid atau mutasahil fi tautsik ar-rawi. Dia mutasahil, selalu mentautsik rawi-rawi yang majhul. Ini ucapan Syekh Al-Albani sendiri di dalam kitabnya Al-Irwa As-Sahihah. Namun qadarullah di dalam permasalahan hadis ini dia mengatakan hadis itu hasan. Padahal rawi ini disebutkan oleh Al-Hafidz maqbul, maknanya majhulul hal. Maka didhaifkanlah oleh para ulama, di antaranya Syekh kami Mukbil. Syekh kami Mukbil di Tatabbu' Mustadrak Al-Hakim dengan jelas mengatakan isnaduhu dhaif. Karena Marwan ibnu Salim al-Muqaffi majhulul hal. Kemudian di saat kita mengatakan kepada kaum muslimin bertanya tentang hadis ini dan kita sebar di YouTube dan juga di media sosial, maka mereka pun teriak-teriak, Al-Albani dilawan, Al-Albani menghasankan, orang baru kemarin sore mendhaifkan. Masalahnya bukan masalah itu. Masalahnya adalah kembali kepada ilmu. Maka mereka kenapa bisa taklid buta kepada para ulama? Karena kebodohan mereka. Jangan bilang kebodohan nanti makin mencak-mencak. Karena ignorant mereka, ignore juga sama artinya, atau kekurang pahaman. Nah ini lebih enak.
atau kekurangfahaman mereka kepada ilmu hadis sehingga mereka menjadi taklid buta. Padahal kalau kita kembali kepada sanad, semuanya akan jelas. Maka inilah yang kami inginkan dari kalian. Kuatkanlah diri-diri kalian dengan ilmu hadis. Kalian pertama akan beribadah kepada Allah ala basirah, dan ini adalah keutamaan yang besar. Na'budullah ala basirah. Dengan apa? Mempelajari ilmu hadis. Tahu ini sahih, laksanakan. Ini dhaif, tinggalkan. Seperti itu. Maka kembali kepada sanadul ali, berkata Imam An-Nawawi bahwa sanad itu kekhususan bagi umat ini, dan dia adalah sunnah al-balighah muakkadah, dan juga talabul ulu fihi sunnah walihada ustuhibat ar-rihlah. Maka para salaf dulu mencari sanad-sanad yang ali sehingga rihlah Imam Ahmad ke Yaman kepada Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Kenapa? Ingin mendapatkan sanad ali, karena di Irak semua sanadnya, terutama sanad Yamanin, semuanya adalah nuzul. Saya ingin mengambil sanad yang ali ini dari Abdul Razak, maka dia rihlah, paham? Itu contohnya. Adapun sekarang tidak ada rihlah lagi, tinggal di maktabah melihat Sunan Abi Daud, melihat Sunan An-Nasa'i, melihat Sunan demikian dan demikian. Maka rihlahnya di zaman sekarang hanya ke maktabah ataupun membahas dari kutub-kutub yang ada. Adapun di zaman dulu tidak, para ulama rihlah. Dan begitu pun masih ingat Abdan dari Khurasan, apa ucapan Imam Ahmad, ma baqitu rihlah illa inda abdan fi Khurasan. Maka tidak ada bagiku rihlah talabul ilm kecuali sekarang kepada abdan. Kenapa dia rihlah? Dikarenakan untuk mendapatkan sanad ali, sanad yang tidak ada di dunia ini kecuali pada dia. Itulah imam-imam terdahulu. Maka ucapan Imam Ahmad, talabus sanad atau talabul isnad al-ali sunnatun amman salaf. Dan ucapan Imam Ibnu Ma'in di saat ditanya apa yang didambakan tentang kehidupan di dunia ini, isnadu alim wa baitu khalin. Ditahrif oleh Abdurrahman, sanadu alim wa bintu khalin. Kata intahaina min mas'alati isnad ali. Dan para ulama yang mencintai sanad yang ali, maka isnad yang ali hakikahnya bagaimana? Huwa alladhi qalla adadu rijalihi binisbah ila sanad akhar. Maka maknanya sanad ali adalah sanadnya yang lebih sedikit dibanding dengan sanad yang lain. Maka dari sini sanad yang ali ada lawannya, apa? Sanad yang nazil. Lalu apa al-isnad an-nazil? Huwa alladhi kathura adadu rijalihi binisbah ila sanad akhar. Huwa alladhi kathura adadu rijalihi binisbah ila sanad akhar. Dia lebih turun sanad ali, rijalnya lebih banyak daripada sanad yang lain. Dan sanad yang ali yang qasimu ila qismain, awalan ulumul mutlaq, ali secara mutlak. Dan ini yang dipuji oleh para ulama. Apa itu? Wa huwa qaruba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahih nadhif. Semua sanad yang kembali kepada ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, kembali kepada Nabi pokoknya dengan sanad yang sahih dan pendek, rijal-rijalnya lebih sedikit, itu dia yang sanad ali mutlak dicari oleh para ulama. Dan yang kedua sanad ali yang nisbi, ulu nisbi. Maka di sini maknanya adalah sanad ali yang mendekatkan kepada imam muhaddis yang ada. Dan nanti akan kita contohkan seperti misalnya ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan Syu'bah. Ada beberapa sanad ke Syu'bah, mana yang lebih dekat? Ada beberapa sanad yang meriwayatkan dari ucapan Imam Malik, mana yang lebih dekat? Seperti itu. Maka ini yang diinginkan dari sanad ali dan sanad yang nazil. Dan semua itu akan lebih jelas dengan contoh tatbiq. Fatatbiq fi sanadil ali,
Maka untuk application contoh dari sanad Ali yang mutlak, sanad Ali yang ulumul mutlak, yang maknanya ulumul mutlak, sanadnya kepada Nabi dan bersih dan sahih, sangat pendek. Apa itu? Kita ambil karena ingin bersih dan suci dari kedhaifan hadis di Sahih Al-Bukhari. Maka perlu diketahui, sanad yang paling tinggi, sanadul ali indal Bukhari salasa rijal. Sanad yang paling ali di Sahih Al-Bukhari salasa rijal. Adapun di Imam Malik siapa tadi? Nafi' an Ibnu Umar, 2 kepada Nabi. Rajulan faqat, Nafi' an Ibnu Umar. Fi Sahih Al-Bukhari fi rajulan aw sanad rawiyan la yujad wallahu a'lam. Yang paling tinggi di Sahih Al-Bukhari salasa rijal, dinamakan sulasiyat. Pengen tahu sanadnya dari siapa sahabatnya? Indak ya Kais, pertama dari siapa sahabatnya? Tidak apa-apa, sebut saja. Sebut saja, sahabat banyak. Semua orang memberikan, mungkin ada yang tahu. Dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Anta? Abdullah bin Umar. Anta? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Anta? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Wal akharun man? Sanad yang paling pendek di Sahih Al-Bukhari hanya 3. Dari Al-Bukhari menyebut rawinya an fulan, an fulan, an fulan. Fulan ini jelas sahabi. Kemudian dari Nabi. Maka 3 ini siapa sahabinya? Bukan yang disebutkan oleh kalian semua. Salamah ibnul Aqwa. Sahabatnya Salamah ibnul Aqwa. Maka banyak hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, namun dari sahabat Salamah ibnul Aqwa. Saya di sini hanya sekedar contoh memberikan 2 jalan atau 2 lafaz hadis yang diriwayatkan Salamah ibnul Aqwa, dan masih ada lagi. Ini hanya contoh. Contohnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Salamah ibnul Aqwa hanya 3 sanad kepada Nabi. Yang pertama tentang permasalahan haramnya makan himar al-ahliyah ataupun al-humur al-insiyah. Apa ya Hudzaifah, himar al-ahliyah apa maknanya? Al-humur al-insiyah apa maknanya? Apa makna humur? Donkey. Taib, donkey ataupun keledai. Apa maknanya keledai ahliyah ataupun al-insiyah? Al-ahliyah hiya al-himar alladhi yabunahu nas. Yani dia adalah keledai yang tinggal bersama manusia. Apakah di sana ada himarul wahsy? Ada keledai yang tidak dengan manusia, buas? Nah, Apa namanya? zebra.